Hari ini kita akan membahas ayat berapa sekarang? Ayat yang keempat. Ayat keempat. Alladzi 'allama bil qalam. Ya. Alladzi 'allama bil qalam. Kalau kita terjemahkan, alladzi itu yangnya itu kembali ke ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan muliakan Tuhanmu. Ya kan? Nah, bacalah dan Tuhanmu muliakan. Tuhan yang kita muliakan itu yang mengajar ya kita melalui kalam. Jadi mengajar kita ya, memberi ilmu kepada kita dengan perantaraan kalam gitu ya. Oke. Nampak di sana ya. Oke. Bil kalam. Jadi yangnya itu kembali Rabbukal akram. Tuhanmu muliakan. Karena Tuhan itulah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Kalam itu dalam makna kita bisa memotong, bisa ujung tombak, bisa juga anak panah, artinya alat tulis. Nah, yang lebih mendekati itu adalah melalui kalam. Kalam itu pena. Pena itu yang digunakan pangkalnya apa ujungnya? Nah, ujungnya itu kan untuk menulis. Kata Buya Hamka, mengajar dengan kalam, Allah itu guru istimewa. Jadi kalau begitu, ketika ibu-ibu, ketika kita belajar tentang Al-Quran, berarti sebenarnya kita sedang berguru kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kita ini sekarang sedang berguru kepada Allah. Maka itu manusia yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran. Ya kan? Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Jadi belajar dan mengajarkan Al-Quran. Guru Al-Quran itu adalah guru yang istimewa. Karena Al-Quran itu mujizat ya. Al-Quran itu mujizat bukan? Mujizat yang paling besar adalah Al-Quran. Kalau ada seseorang mengajarkan tentang Al-Quran, berarti dia sedang mengajarkan mukjizat. Jadi guru Al-Quran itu sebenarnya adalah guru mukjizat. Ya kan? Nah, jadi kan kemarin ayat yang pertama kali masuk ke dalam hati Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat pertama yang masuk ke dalam hatinya Rasulullah. Jadi di sini kalimat alladzi 'allama bil qalam, kata Buya Hamka, adalah Allah itu guru yang istimewa. Kalau ingin belajar langsung kepada Allah, berarti ambillah ilmunya dari Al-Quran. Ini Buya Hamka nulis kitab tafsir, Quraisy Shihab nulis kitab tafsir, kemudian Hasbi As-Siddiqi, ada Hasan Bandung, ada Wabah Zuhaili. Kalau kita ingin ngambil ilmu dari orang itu, bagaimana caranya? Pelajari buku yang dia tulis. Ini kita mau belajar nih dari Buya Hamka. Buya Hamka tidak ada lagi kan?
Bagaimana caranya? Pelajari. Nah, kita baca bukunya berarti kita sedang belajar ke Buya Hamka. Cuman dari karya tulisnya kita tahu isi pemikiran Buya Hamka itu seperti apa, ya kan? Pendapat dia seperti apa dengan membaca buku. Nah, sekarang Allah menurunkan Al-Qur'an. Lalu kita ingin mempelajari kalam Allah itu. Jadi kita tahu itu Allah inginnya kita itu seperti apa. Ketika kita ingin belajar tentang Al-Quran, berarti kita sedang belajar kepada sumber dari Al-Quran itu. Sumber Al-Quran itu adalah Allah. Jadi ibu-ibu sekarang kita sedang belajar kepada Allah. Alladzi 'allama bil qalam. Ya kan? Jadi makna qalam itu ada pena. Ada pena adalah nikmat yang besar. Ya kan? Coba lihat surah Al-Qalam. Ada satu nama surat dalam Al-Quran, suratnya Al-Qalam. Surat berapa itu? Surat Al-Qalam. Nanti ibu-ibu boleh baca surat Al-Qalam itu isinya luar biasa itu. Ya kan? Nanti hari Rabu depan nanti boleh di counter ya bagaimana surat Al-Qalam. Sudah ketemu belum? Belum. Surat Al-Qalam. Al-Qalam itu surat yang ke 6 berapa tuh? 68. Ya. 68. Nampak di sini Al-Qalam. Surat pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ayat 1. Ya, nun demi kalam dan apa yang mereka tulis. Ya, jadi ada menggunakan kata-kata nun. Tapi nun di sini tidak satu ayat. Dia masuk kelompok ayat 1 dengan wal qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun yang seperti ini namanya huruf muqatta'ah. Ya, huruf yang terpotong-potong. Jadi satu-satu huruf. Dia tidak ada maknanya yang diberitahukan kepada kita. Jadi tidak usah ibu bersetungkin tapi pandu halo mencari apalah maknanya, apalah artinya kuah. Alif lam mim. Nah, cara membacanya itu satu-satu huruf itu terpotong-potong gitu. Namanya muqatta'ah. Ya, itu kalau seandainya dipaksakan juga terjemahannya alif lam mim. Hanya Allah lah yang tahu maknanya. Nah, gitu kan. Padahal sebenarnya mau awak tak tahu. Apalah maksud? Ya kan, apa artinya alif lam mim? Tak tahu kita. Nah, tapi tujuannya ulama ya kan kayak aba-aba gitu. Kalau mau digerakkan semuanya ini siap. Ah, gitu. Berarti perhatian semua itu. Gitu. Jadi huruf-huruf qata'ah itu untuk kita memperhatikan informasi setelah itu. Maka itu nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi tolong diperhatikan demi kalam dan apa yang mereka tulis. Jadi Allah pernah bersumpah dengan kalam. Walaupun sekarang sudah pakai laptop, ibu-ibu, pakai komputer, mungkin satu saat nanti kita akan membutuhkan juga kalam. Ya, di Finlandia sekarang ini udah kembali lagi ke manual. Ya, dulu kan pakai gadget anak-anak di sekolah kan, bawa itu semua pakai gadget. Oh, ternyata sekarang pakai gadget itu diteliti ternyata tidak kreatif anak-anak. Jadi kalau lah pakai gadget ini tidak ada lagi nanti bagaimana tulisan tangan, rebah, berdiri, ya kan, pakai
Padahal tangan itu, ya kan? Ternyata Al-Quran sudah menginformasikan 14 abad yang lampau bahwa Allah itu mengajar melalui pena, tidak melalui gadget, tidak melalui HP, tidak melalui alladzi allama bil laptop, ya kan? Tidak ada ya. Alladzi allama bil gadget, tidak ada. Tapi bil kalam. Malahan ada pendapat, ya ini surat Al-Qalam Nun tadi ya. Karena adanya pena inilah kehidupan kita berjalan. Bisa maju, bisa naik, itu karena adanya pena. Untuk apa? Untuk menulis. Bukankah ayat-ayat ini sampai kepada kita karena tulisan? Iya kan? Karena ada yang menulis. Kalau dari orang ke orang, hafal ke hafal, dari mulut ke mulut, bisa bertambah, bisa berubah, berkurang. Yang berkurang tuh mungkin, ya, kalau bertambah tuh cerita bisa bertambah tuh. Iya kan? Dari 2 kata bisa jadi 3 kata. Jadi hidup itu berjalan hari ini bisa maju itu karena adanya pena yang menulis. Malah ada ulama yang berpendapat makhluk pertama sekali yang diciptakan oleh Allah adalah pena, kalam. Dengan ilmu, dengan pena itulah ilmu bisa menyambung. Dari satu masa ke masa yang lain, sampailah kita hari ini. Coba kalau seandainya tidak ditulis Al-Quran, sulit kita hari ini. Ya kan? Jadi apa saja yang ada sekarang ini karena ada tulisan sebelumnya. Maka wajar Allah bersumpah Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang ditulis. Ada 3 pendapat ulama tentang apa yang pertama sekali diciptakan oleh Allah. Ya, ada satu yang mengatakan yang diciptakan pertama sekali itu adalah kalam. Itu menurut At-Tabari dan Ibnu Jauzi. Tabari ini seorang ahli tafsir. Ya, jadi tulis semua qada sampai hari kiamat itu dengan pena. Maka Allah menciptakan pertama sekali pena. Kan sampai hari ini kan? Dicatat nggak semua amal kita? Semua manusia dicatat amalnya sampai hari kiamat. Sejak manusia ada, kemudian diciptakanlah pena, sehingga dengan pena itulah ditulis. Ya kan? Ketika kita dalam kandungan, waktu di roh dimasukkan, maka ditulislah. Ditulislah nasib kita kan? Apa yang akan terjadi, kapan meninggalnya, berapa rezekinya, siapa jodohnya, kan ditetapkan di situ. Nah, kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyum ini murid berguru kepada Ibnu Taimiyah, itu yang pertama sekali yang diciptakan adalah Al-Ars. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan yang pertama sekali diciptakan air. Ya, walau alam, tapi yang jelas ini pendapat ulama tentang yang pertama sekali diciptakan. Nah, ketika yang berpendapat menciptakan itu hadis dari Bukhari, Muslim, ya, qadarallahu muqadirul khalqa qabla ay yakhlaqus samawati wal ard. Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sedangkan arsnya sudah ada sebelum itu. Jadi 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan sudah dicatat apa yang akan terjadi. Apa ayatnya kemarin? Surat yang ke-57. Coba kita lihat. Surat yang ke-57 atau disebut dengan surat Al-Hadid. Ya, surat yang ke-57. Coba lihat Al-Hadid, ya. Besi ya. 57, coba lihat ayat dua-duanya apa kata Allah di situ. Dua-dua nampak di situ? Ya.
agak jauh ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Ada di situ kan? Apa saja musibah yang menimpa di bumi atau yang menimpa kepada dirimu, ya kan? Sudah ada ya ketentuan Allah. Ya, kalau ada di situ kitab, berarti ada tertulis. Dengan tulisan itu disebut dengan kalam. Iya kan? Nah, itu makanya ada kitab di situ. Min qabli an-nabraha. Ya kan? Jangan ditanyakan belum ada kok setelah ditulis. Nah, makanya Allah tutup inna zalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya mencatat sebelum adanya bumi ini, nasib yang akan terjadi, peristiwa yang akan terjadi di bumi, mencatat peristiwa yang akan terjadi kepada diri kita 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Bukan kita diciptakan, kita baru kemarin ini kan, ya kan? Nah, itulah hadis tadi yang mengatakan. Jadi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna zalika 'alallahi yasir. Nah, itulah yang disebut dengan ayat tadi, ya kan? Bahwasanya 50.000 tahun Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Alun-ado langit dan bumi lai anak kata jadi di bumi lah do tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, tertulis di Lauh Mahfuz itu menggunakan kalam. Tapi kalamnya bukan pilot. Ya kan? Oke. Lalu ada yang mengatakan bahwa yang diciptakan itu adalah kalam. Awwala ma khalaqallahu kalam. Faqala lahu uktub. Nah, ini hadis sahih riwayat Abu Daud. Ketika pertama kali Allah menciptakan pena, Allah berkata kepada pena itu, tulislah. Uktub. Lalu pena itu berkata, ya Rabb, wa ma uktub, apa yang ditulis? Lalu Allah mengatakan, uktub muqadirina kulla syai'in hatta taqumu sa'ah. Catat semua takdir makhluk ini sampai hari kiamat. Jadi tentu diciptakan dulu pena. Kalau tidak, bagaimana bisa mencatatnya kan? Ya kan? Nah, maka itu mencatat itu adalah ikatan. Pangabek. Jadi kalau ibu mau pergi berburu rusa, kalau dapet rusonya, kabek ruso itu. Abah cara mengabeknya pakai tali. Jadi mengabek ruso itu jo tali. Kalau menuntut ilmu, dapet ilmunya, kabek ilmu itu. Baca cara mengabeknya dengan pena. Kalau tidak deh, patang itu apa ya? Kilo patang kaji ya. Buka tanggal berapa? Tanggal 21. Baik datanya tanggal 21 Mei 2025. Satu catatan. Oh, iko. Jadi mengabek ilmu tu jo pena, ya kan? Oke. Jadi antara yang tak perlu diperdebatkan, ada yang mengatakan aus, ada yang mengatakan kalam, ada yang mengatakan air. Ya kan? Tapi yang jelas kita akan belajar tentang bagaimana Allah menciptakan kalam itu. Oke, kita lihat dulu allama. Ya kan, Iqra wa rabbukal akram alladzi allama bil qalam. Allah yang mulia tadi itu, yang kita muliakan itu mengajar manusia melalui perantara kalam. Allama. Jadi memang Allah
mengajar. Kita diajar oleh Allah. Kalau ingin belajar kepada Allah, baca Al-Quran. Yaitu menggunakan pena. Ya, aturan tidak stabil jika tidak ada pena. Cobalah undang-undang kalau tidak ditulis. Mungkin besok tukar pegawai ya, tukar pula undang-undang itu. Ya, nak? Ketetapan itu ganti pula. SK kalau tidak ditulis, tidak tahu kapan dikeluarkan SK ini. Ya kan? Jadi aturan itu kalau tidak ditulis, maka bisa berubah tergantung penguasa yang berkuasa pada waktu itu. Dirubahnya lah ini, dirubahnya ini gitu. Yang biasanya minta 2 periode, ini mau dirubah menjadi 3 periode. Ternyata berhasil juga sampai 3 periode. Aturan yang sudah dicatat itu, ditulis, masih bisa diganti-ganti, apalagi tidak ditulis. Maka itu diikat, ya kan? Ilmu itu diikat dengan tulisan. Saya jarang membaca, ibu-ibu, kalau tidak ada tulisan. Apa mau dibaca? Hah? Kalau tidak ada tulisan, apa bacanya? Jadi yang dibaca itu apa? Tulisan. Bisa membaca pikiran Buya Hamka, bisa Quraisy Shihab, bisa Ibnu Katsir, karena beliau punya tulisan. Jadi kalau begitu membaca pun harus ada pena, ya kan? Makanya kalau ibu-ibu mau ambil buku khusus ketika membaca Al-Quran, ya kan? Ada yang asik dibaca, catat. Nah gitu. Nah, kalau sekarang memang lagi ngetrennya kan elektronik ya, ya kan? Sekarang juga kalau paspor elektronik ada, tapi pakai buku juga. Pakai buku. Segera tadi tidak ada pakai buku. Ya. Ilmu bagaikan hewan buruan, kata ulama. Tulisan adalah talinya, ditulis. Maka itu dakwah Islam itu bisa hari ini kita temukan, itu bisa membaca, bisa menulis. Ya kan? Jadi Nabi memindahkan umat Islam dari buta huruf ke bisa membaca. Karena Allah mengatakan allamal insan malam ya'lam itu nanti. Jadi ilmu bisa didapatkan dengan membaca. Kita membaca karena ada tulisan. Tulisan itu ada karena ada kalam. Jadi apa yang kita baca tentu dahului dengan menulis. Jadi kalau dibaca, dipelajari, itu diawali dengan tulisan. Maka itu diajarlah anak kita baca, tulis. Harusnya yang diajar itu bukan baca tulis. Jadi tulis baca. Harusnya itu enggak. Diajar menulis dulu, baru diajar membaca. Ya dulu kan begitu, enggak baca tulis dong. Tapi tulis baca. Ya ditulis dulu. Kalau ada tulisan baru dibaca. Kalau tidak ada tulisan apa yang mau dibaca? Ya kan? Tapi ada juga kata orang Minang bisa membaca nanta sire. Mangkile ikan dalam air kalau indak jantan pasti yotino gitu ya. Ya kan? Oke, Al-Muyassar mengatakan mengajar menulis melalui pena. Ketika membaca buku, kita tidak ingat pena, iya kan? Yang kita ingat bacaan. Wabah Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir namanya, Allah mengajar manusia menulis dengan pena. Kalau begitu sebenarnya pena itu adalah nikmat besar dari Allah. Kita saja yang menyia-nyiakan, ya kan? Ada hutang piutang ditulis dengan pena. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayyantum bidaini ila ajalim musamma faktubu. Disinilah kelemahan kita nggak mau nulis. Alah, hutang saketek itu tulis-tulis lo guys. Teko diingian awak tersinggung. Dan ibu siko ada tempat lain, siko pepe samo seperti nggak itu ya. Allah mengajar manusia menulis dengan pena, berarti pena itu adalah nikmat besar dari Allah. Jika tidak ada tulisan, maka tidak ada berkesinambungan hidup ini. Gitu-gitu aja tuh. Aturan tidak stabil,
ya kan? Nah, maka ilmu itu dituntut diikat dengan pena, ya kan? Itu tandanya ibu-ibu memang peradaban itu dimulai dari menulis. Nah, kita lemahnya di sini nih. Sudahlah membaca nggak mau, menulis, gitu ya. Oke. Mengajar, menulis melalui pena. Ketika membaca buku, harusnya kita ingat kepada pena, ya. Oke. Jika tidak ada tulisan, ilmu bisa punah, Bu. Nah, tidak ada tulisan, ibu buat kue saja lah, lama pada rasanya. Kue apa, Tante? Apa kue? Kalau ibu tidak tulis resepnya, tidak ada ibu nanti lah, tidak dulu lah itu dah. Tapi walaupun demikian ditulis mana, kadang-kadang tidak lo seperti itu lamanya dah, iya tak? Kan ada itu di internet tuh, ada bumbu masak kan, iya kan? Kadang-kadang masukkan 2 sendok teh, namanya kan. Dia sendoknya yang dimasukkannya 2 kan. Masukkan 2 sendok, belakangnya bubuk teh. 2 sendok garam, masukkannya 2 sendok, kemudian baru Hah? Oh itu ya. Jadi ilmu itu bisa habis kalau tidak ditulis. Ternyata Islam dari awal sudah bicara tentang membaca, sudah bicara tentang menulis. Saya, ibu-ibu, telah berpikir begini. Kalau ingin dikenang nanti, memang harus ada tulisan. Sehebat-hebatnya, itu Kiai Haji Zainuddin MZ itu berapa hebat. Dai sejuta umat. Tapi karena tulisan beliau tidak ada, maka tidak banyak. Betul orang mengenal. Mungkin periode sekarang ada. Yang karena kita ini pernah mendengarkan langsung kan dulu kan. Tapi 100 tahun ke depan, belum tahu orang ingat itu. Walaupun hebat begitu berceramah kan. Tapi coba orang tidak pernah ceramah-ceramah, tapi dia rajin menulis. Kita tidak pernah dengar ceramahnya. Mana pernah kita mendengar ceramahnya Imam Bukhari, Imam Muslim, ya kan? Sa'di, Al-Qurtubi, tidak ada pernah kita dengar. Ceramahnya Imam An-Nawawi, tidak pernah. Ceramahnya Imam Abu Hanifah, tidak pernah. Tidak pernah kita dengar, tapi karena ada tulisannya, nah maka itu insya Allah ibu-ibu sudah mulai berpikir harus ada tulisan. Biar apa bentuknya lah, pokok ada nulis. Gitu ya. Nah, itu harus nampaknya. Jadi kita ini kurang mengamalkan ilmu. Belajar tentang Iqra, malas baca. Itu, ya kan? Saya dulu sering bawa orang asing, neman-nemannya orang asing. Dulu pernah enggak ada orang asing tinggal di sini? Hah? Pernah kan? Tahun berapa? Hah? 90 berapa? Pertama dia tinggalnya di sini ya? Yang rumah mana tuh? Kemudian pindah ke ujung Marapalam kan? Tahu ibu siapa yang menemani dia? Saya. Tahun 98 yang mencarikan rumah di sini itu dengan saya. Ada ibu bidan ya. Ibu bidan di puskesmas mana ibu tinggal di sini? Saya lupa rumahnya. Hah? Bidan ibu tuh. Kemudian baru arah ke Marapalam, dekat Gor itu ke situnya. Saya tuh yang menemani dia tuh. Ya kan? Membacanya luar biasa. Selalu tuh orang-orang asing itu ibu-ibu, kama saya nyopai, pasti dalam tas itu ada buku. Kalau tidak buku pelajaran minimal novel. Pokoknya mereka mau baca saja. Iya, baca. Siapa ibu yang pernah membaca di atas pesawat? Sampai berangkat dari Padang menuju Jakarta, itu lebih kurang 1 jam 25 menit. Ada yang membaca?
Ada ya, baca Quran. Ya. Saya tuh motivasi jemaah itu berangkat dari Padang menuju Jeddah atau Madinah, itu bisa 3 juz bisa baca Quran di atas pesawat. Kalau orang mau membaca, ya kan? Bayangkan itu memang bagi mereka baca itu penting. Kita sebenarnya ayat pertama turun Iqra. Kemudian ayat yang keempatnya sudah bicara tentang kalam. Kalam berarti menulis. Ya kan? Maka itu sekurang-kurangnya mulailah lagi dari awal. Mulailah belajar, harus bawa pena, ilmu bisa dikembangkan dan bisa dilestarikan, tulis menulis. Dulu itu ibu-ibu, saya tidak tahu ya kenapa sekarang pemerintah pun tidak peduli juga dengan orang ini mau baca atau tidak. Tahun 80-an itu ibu-ibu, 90-an itu di Eropa sendiri, itu buku-buku, umpamanya kita naik Trans Padang umpamanya. Kalau dulu kan ada halte ya. Halte dulu kan pakai atap. Nah, itu ditaruh itu buku di halte-halte itu. Umpamanya ada taman-taman yang pakai, ditaruh aja buku di situ. Begitu menanamkan supaya membaca. Saya 1 minggu saja tidak membaca kemarin di Bandung, ibu-ibu, karena jalan-jalan, makan-makan konsepnya. Tidak sempat baca, rasa orang bodoh rasanya. Seminggu saya tidak membaca buku dia, ya Allah, dan tentu saya calanya dia. Ya, nah, gitu ah. Seperti jadi mbaknya belajar, ya kan, bisa membaca, ya kan, nah, tulisan yang ada itu nampaknya. Jadi manusia, ya kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya kan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Tuhan yang mana, alladzi allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perentaraan kalam. Jadi kalau ibu menulis, baca lagi, tulis lagi, akan dapat ilmu menetap dalam diri kita. Ya kan? Dulu pernah saya tidak nulis-nulis, Bu. Ceramah ini pelajari, dah sampaikan. Akhirnya tahu lah itu. Besok, nggak tentulah dari ceramah itu kan. Tapi kalau ini enggak. Sekarang ini, ya kan, saya tengokkan sedikit hasil karya saya selama ini, tapi untuk ditengokkan saja. Ini semuanya ibu-ibu, nampak di situ. Itu ada data tahun berapa? Yang paling tua tahun 2000, di sini tahun 2019 ya, nampak? Tapi ada sebelum tahun 2012 itu, saya tulis namanya dataku old. Data yang paling tua. Yang paling tua itu di sini. Coba bayangkan ibu-ibu. Bisa nampak? Kita buka satu saja, umpamanya apa, kajian tentang akidah umpamanya. Nampak? Nggak nampak di situ? Enggak. Ini satu saja, satu kajian tentang akidah. Ini dia banyaknya. Umpamanya kita ambil satu kajian akhirat saja umpamanya. Muncul dia, ini akhirat. Nanti muncul dia seperti ini. Mau kita ambil yang apa gitu. Ini cuman kan menulisnya tidak pakai pena, tapi menulisnya nggak pakai jari ya, jari pena juga enak. Nah, ini menunjukkan dengan menulis dia bisa bertahan. Ya kan, ternyata Al-Qur'an sudah mengajarkan kita baca, tulis dari awal. Oke. Itu ayat yang karena tidak punya waktu, berarti dilanjutkan saja ke depannya, nanti adalah ayat yang ke-5-nya.